Ya. Nah, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, yaitu sehat dan bahagia. Nanti kalau kita syukuri, insya Allah Tuhan akan menambah apa yang kita syukuri tadi. Nah, pada hari ini kita kumpul di ruangan ini untuk mensosialisasikan, yaitu terkait budaya positif yang ada di sekolah, sehingga diharapkan nanti kita dapat menularkan budaya positif terhadap sekolah maupun teman sejawat atau teman guru, sehingga nanti pada implementasinya dapat berkembang atau menular ke kelas-kelas yang lain seperti itu. Selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, ya, kita tenangkan hati dan pikiran kita dulu. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Maksudnya begini, Bapak Ibu, hati dan pikiran ditenangkan terlebih dahulu, sehingga pikirannya tidak di tempat yang lain. Nanti kalau misal saya menjelaskan, Bapak Ibu guru respon terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru. Seperti biasa, saya pertanyaan pertama adalah tadi sudah perasaannya, yang kedua adalah hal baik, yang ketiga adalah pencapaian. Nah, tadi yang pertama saya sudah bertanya, yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu guru, yaitu bahagia. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa hal baik yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini? Ketawa. Coba saya mau tanya Bu Siti Zulaika, kira-kira tadi dari bangun itu sampai saat ini kira-kira hal baik yang sudah dilakukan apa? Ya, menyapa lagi jalan itu Pak D, itu ya. Nah, agenda hari ini nanti yaitu pembukaan. Tadi baru pemanasan di bawah itu. Pembukaan, kemudian pembuatan jurusan capaian dan capaian khusus, kemudian berikutnya adalah pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Nah, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pemateri lulusan yaitu guru penggerak memahami pentingnya menata kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Itu kompetensi jurusan pertemuan hari ini. Yang pertama tadi kan sudah, berarti yang kedua bagaimana kami menularkan apa yang kami dapat kepada sekolah seperti itu. Kemudian sebelum lanjut ke situ, mungkin Bapak Ibu masih ingat apa yang kemarin saya lakukan untuk melatih konsentrasi. Masih ingat untuk Bapak Ibu? Berkaitan dengan juga yaitu melatih konsentrasi, yaitu berkaitan dengan gajah dan ularnya. Bapak Ibu mau yang mana dulu? Gajah dan semut dulu ya. Oke, coba gajah semut normal ya. Gajah semut. Nah, nanti kalau misal saya tunjuk pasien misal gajah, nanti kalau salah berarti nanti saya beri pertanyaan. Jika tidak normal ya sekarang ya, gajah gajah semut pasien gajah muncul semut. Iya, Pak.
memahami konsep pendidikan mood gadget di kantor dihubungkan dengan konsep budaya dan nilai positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kata kuncinya yaitu ada praktik disiplin, kemudian disiplin positif, kemudian profil pelajar Pancasila. Dari kalimat itu cara mewujudkannya melalui apa juga? Cara mewujudkan disiplin positifnya melalui apa? Dari kalimat tersebut. Kira-kira dari kalimat itu ada kata kunci untuk mewujudkannya yang saya sebutkan tadi. Untuk mewujudkan disiplin positif menggunakan boleh. Kata kunci yang betul itu boleh, itu penjelasannya. Untuk mewujudkan disiplin positif yaitu menggunakan ya, jadi disiplin positif tadi kita menggunakan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkannya. Berikutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Artinya kita sebagai guru harus mengetahui perannya untuk melatih anak rajin beribadah. Berarti kita harus rajin. Untuk melatih anak membuang sampah, berarti guru harus membuang sampah ke nah, seperti itu. Berarti kita harus menuntun anak untuk memberikan contoh tersebut. Capaian khusus menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Jadi diharapkan dengan disiplin positif itu semua anak nyaman, tidak ada yang tidak aman atau tidak nyaman. Karena kalau semua melatih disiplin otomatis semua anak merasa aman dan nyaman. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Artinya kita bersama-sama membuat kegiatan yang mencerminkan budaya positif. Ada pelatihan budaya positif. Gajah lupa semut gajah luar biasa semut betul lanjut. Ini pertanyaan sebelum kita masuk ke materi, setuju dan tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Jawabannya beda-beda ya. Siapa yang mungkin setuju? Angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Hukumannya berupa apa? Nanti masuk ke materi berikutnya. Ini kita kayak konsep awal dulu. Nah, berarti angkat tangan. Gimana? Coba lagi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti setuju semua. Oh, setuju tapi bersifat positif atau pemahaman awal kita seperti itu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan yang positif seperti membaca atau membersihkan dalam naskah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Di sini hukumannya adalah membaca atau membersihkan dalam masa sekolah. Setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Dia. Oke, berarti rata-rata 1, 2, 3 setuju semua ya. Berikutnya, topik dalam ekspresi masa adalah 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
2 teori motivasi hukuman dan penghargaan, 3 restitusi, 4 keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 proses pokok, dan restitusi 3 restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut dulu. Oke. Perubahan pada teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusinya pertama adalah guru mengontrol murid. Jadi anak itu kita kontrol apapun yang dilakukannya, tidak diberi kebebasan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa besar dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya itu kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi artinya anak itu tidak kita beri kebebasan bagaimana melakukan ekspresi yang dia inginkan. Berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sekolah atau di kelas? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, maksudnya begitu. Kita mau membuat anak itu mengikuti pikiran kita, atau kita menuntun pikiran mereka agar memiliki cita-cita. Seperti contohnya, misal dalam pembelajaran kita menyampaikan materi, anak harus mengetahui atau memahami apa yang kita sampaikan. Atau kita berusaha dengan sudut pandang anak masing-masing, kita menciptakan pembelajaran agar anak itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Berikutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kebalikannya, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya anak itu melakukan kesalahan pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Nah, baru kita gali apa penyebabnya dia melakukannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Artinya kita dalam melakukan sesuatu kita memaksakan atau kita berkolaborasi. Misal dalam suatu kegiatan kita memaksakan kegiatannya seperti ini, atau kita berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru bagaimana mensukseskan pembelajaran. Kemudian berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Artinya misal dalam kelas ada kegiatan perlombaan. Jadi kita membuat anak tidak ada menang dan kalah, semuanya menang supaya yang kalah itu tidak berkecil hati. Semua dihargai, semua mendapatkan penghargaan. Gajah? Semut? Gajah? Semut? Lanjut. Sekarang kita apa makna disiplin? Ini dari pengertian dulu ya. Berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin, didik dari lutut. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya, nilai kebajikan universal yang pertama yaitu
Ini profil pelajar Pancasila ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan mulia. Ini profil pertama. Nah, bagaimana kita berkolaborasi mewujudkan anak-anak itu dapat mencapai bisa dalam pembelajaran, bisa di luar pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran berarti proses KPM. Kalau di luar berarti kita membuat kegiatan supaya anak bisa mencapai ini. Gimana cara anak beriman? Gimana cara anak itu bertakwa? Nah, itu baiknya kita dalam kelas maupun di luar kelas. Mandiri, bukan mandi sendiri. Mandiri itu berarti anak dapat memimpin dirinya sendiri, bisa membedakan mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Artinya dia bisa membawa dirinya sendiri dalam keadaan apapun. Ada namanya kodrat alam sama kodrat zaman. Setiap individu memiliki kodrat alam atau bawaannya masing-masing, potensinya sejak lahir tentunya. Misal si A potensinya apa itu menjadi seorang pemimpin, berarti gimana kita mengembangkan dia untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita siapkan untuk kodrat zaman, karena zaman itu berubah-ubah, sehingga anak nanti dapat menyesuaikan diri. Zamannya zaman digital, berarti anak bisa menyesuaikan diri di dunia digital. Misal usaha, berarti kita menyiapkan untuk dapat bersaing dalam dunia usaha. Bernalar kritis, artinya bisa menganalisis. Nah, ini PR-nya biasanya kita berusaha nanti bisa menganalisis sesuatu dan menyelesaikannya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau kreatif berarti mendidik anak supaya dia itu berpikirnya itu punya ide dan gagasan. Jadi tidak terpaku dengan apa yang kita ajarkan, tapi dia bisa memiliki ide dan gagasan sendiri. Sekarang teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin saat pertemuan sebelumnya, yaitu tentang motivasi. Kita biasanya kalau punya motivasi berarti punya apa? Tujuan. Misal kita termotivasi untuk membuat anak itu bisa matematika. Berarti tujuannya supaya anak itu nilainya bagus. Terus motivasi misal berangkat kerja ke sekolah, motivasinya apa? Mungkin berbeda-beda. Mungkin kita punya motivasi ingin bertemu anak bisa, kita punya motivasi ingin bertemu dengan teman-temannya bisa, kita memiliki motivasi supaya mendapatkan nilai tambah bisa, seperti itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misal anak, kalau di kelas ada aturan, ada ya. Kira-kira anak masuk kelas tidak terlambat, itu berarti dia punya motivasi untuk mematuhi. Itu namanya eksternal. Itu kan aturan di kelas. Bukan jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan aturan itu dari luar. Artinya dia punya motivasi untuk berangkat tepat waktu. Kemudian motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misal berangkat pagi untuk mendapatkan poin tambah dari gurunya, atau berangkat pagi untuk mendapatkan hadiah. Seperti itu namanya motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang berdasarkan dari dirinya sendiri. Saya berangkat tepat waktu dengan tujuan melatih diri saya untuk disiplin. Itu kemauan diri sendiri. Beda. Coba Mas Ri baca. Ya. Di sini semua. Ya, mari. Berikutnya, ada yang tahu siapa ini Bapak Ibu?
Nama sebutannya apa? Bapak pendidikan desa, berarti bapaknya kita semua. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri. Itu yang dikatakan Kiai Haji Dewanto, merdeka. Indonesia merdeka, kita merdeka, berarti kita terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Berikutnya, dihukum oleh BNT bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan bisa jadi hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Maksudnya begini, penghargaan itu misal anak mau maju, bapak ibu beri uang atau jajanan seharga 10.000. Nah, bisa berdampak negatif kalau tidak ada dia. Misal, Bu, hadiahnya apa? Nah, kalau tidak ada dia tidak mau maju. Nah, itu maksudnya dampak mungkin dari penghargaan yang bisa menjadi hukuman atau berdampak negatif tadi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau yang terakhir itu misal dengan temannya iri, itu hadiah terus, nggak suka jadinya bertengkar. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi bagaimana? Terus caranya bagaimana? Penghargaan itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi misal kelompok A juara, kelompok B tidak juara. Nanti gimana caranya? Ini dapat penghargaan, yang kalah juga dapat. Jadi tidak ada rasa menang kalah atau tidak ada rasa bagaimana terhadap temannya. Jadi semua mendapatkan hadiah. Cuma misal kalau misalnya ini dapat 10 bintang, berarti ini dapat. Nah, seperti contohnya. Berikutnya, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Artinya semuanya itu kita akui di kelas, ya. Jadi tidak yang pintar apa yang kita utamakan seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten, artinya kita memperhatikan sama itu secara berkelanjutan. Berikutnya fokus pada proses. Gajah masuk nih ada. Sekarang kita ganti ular panjang, cacing pendek. Coba ular pangkal panjang, cacing ular cacing. Sekarang tidak normal. Ular cacing gajah ketemu ular. Berikutnya, bedakan dulu. Ini ada contoh. Nanti Bapak Ibu kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia tulis 100 kali di dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurutnya itu konsekuensi atau hukuman.
kira-kira kalau anak menulis 100 kali di dalam buku tulisnya itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita cek ya. Coba di enter dulu. Betul. Kembali. Nanti belakangan berarti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman apa betul Pak Amin? Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kita cek ya. Hukuman tadi betul jawaban Bapak Ibu. Yang kedua hukuman betul, yang ketiga hukuman betul, konsekuensi betul. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, hukuman betul. Nah ini berarti terakhir berarti yang tadi konsekuensi. Ya, berukur. Nah, berikutnya restitusi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Dwi Setiani Tias, yaitu berkaitan dengan restitusi. Tadi ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, hukuman, konsekuensi, itu adalah konsepnya. Nah, kalau restitusi adalah tidak lanjut dari hukuman, konsekuensi tadi. Nah, ini adalah restitusi dan caranya untuk menindaklanjuti hukuman dan konsekuensi tadi supaya bisa terarah atau tidak salah melakukan langkah seperti itu. Monggo Ibu Dwi Setiani Tias untuk menyampaikan tentang restitusi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk nih Bapak Ibu? Ngantuk, capek ya? Ice creaming dulu. Ya, kita belajar berhitung. Berhitung nanti mulai Pak Eko ikut ya? Oke, nanti dari Pak Eko ulang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dicoba dulu. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ganti. Setiap kelipatan 2 kita bertepuk tangan. 1 tepukan aja. Ya, bisa? Dicoba dulu, coba. 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya? Coba. Berhitung mulai. 2, 3. Ulangi ya.
Terus kemudian yang kedua, sekali lagi ya, tadi yang genap bertepuk tangan. Sekarang yang ganjil bilang dor. Yang genap tetap menyebutkan. Ya. Nanti gak ada yang gitu. Iya, belum kok, dan nggak apa-apa, biar kaget. Berhitung mulai. Ayo, lagi yang genap menyebutkan angkanya, yang ganjil bilang dor. Oke, siap? Siap Bu Ati? Berhitung mulai. Dor, 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 kapan? Dor. Enggak, saya itu kenapa sampai sini kenapa lagi? Apa ya betul? Faktor usia atau gimana? Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke materi D. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gampangannya gini, cara mudahnya gini, kita mengajak berdiskusi murid yang melakukan kesalahan, kayak di BP, kayak di bimbing. Nah itu gampangnya seperti itu, restitusi itu. Lanjut Pak. 9 ciri, ya. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan biar tidak mengulangi lagi, seperti itu. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu ditawarkan solusinya, bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan itu, melainkan kita tawarkan apa yang mau dia lakukan untuk belajar dari kesalahannya itu, untuk memperbaiki kesalahannya itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ada lingkaran budaya positif. Yang paling luar itu budaya positif global dulu, kemudian ke lingkungan positif, selanjutnya ke keyakinan kelas, dan yang terakhir ke peraturan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu keyakinan atau peraturan.
keyakinan. Terus menjaga kebersihan sekolah, keyakinan atau peraturan? Peraturan. Oke, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Tertib? Peraturan. Terus kemudian kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. 8 kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi gini ya. Sudah terlihat belum ya, tapi kembali dulu Pak. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke dalam hal yang positif, yang positif dan berkolaborasi. Kalau keyakinan kelas itu, kalau peraturan itu lebih ke ya pemaksaan, lebih ke hal yang negatif, tidak boleh, jangan, seperti itu ya. Lanjut, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tabel T dan tabel Y. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Lanjut Pak. Yang ini tabel Y ya. Hormat, terdengar, terlihat dan berperilaku. Kemudian yang sebelah sana, yang sebelah ini tabel T. Namanya tabel T. Termasuk nilai universal apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai keyakinannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nilai keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, sabar, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebebasan. Aku minta kebebasan dulu. Yang pertama itu kebutuhan manusia, kebebasan. Manusia itu harus bebas. Bebas dalam arti bukan sak penake dhewe, tetapi juga tetap pada jalur aturan yang ada, jalur apa pada alurnya yang ada di masyarakat itu artinya bebas seperti itu. Kemudian kesenangan, uang murid kudu senang. Kemudian rasa diterima, dan keempat penguasaan yang kelima untuk bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima pemantau, dan yang keenam manajer. Ada pertanyaan, ada tugasnya. Ada pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Di posisi kontrol apa? Berarti pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita kalau ngomong saya kecewa sekali denganmu, kamu kok kayak gitu. Nah, itu membuat orang yang kita hadapi dengan kata-kata itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti tidak tahu benar, kamu itu salah terus. Nah, itu namanya penghukum. Kemudian ayolah
lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah demi aku. Nah, itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masuk ke posisi kontrol pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini ke manajer, menyerahkan kepada si pembuat salah tadi ya. Jadi kita serahkan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, ini kayak di terus. Itu namanya penghukum. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi dalam melaksanakan 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer, memakai 3 tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas dulu ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Biasanya kata-katanya seperti ini: berbuat salah itu nggak apa-apa, semua orang pernah melakukannya. Nah, kayak gitu, biasanya gitu. Atau kayak gini, tidak ada manusia yang benar. Nah, itu distabilkan dulu identitasnya. Jadi biar nggak merasa aku salah. Itu jadi pertama yang kita lakukan itu menstabilkan identitas si anak dulu yang membuat kesalahan. Kemudian yang kedua, setelah kita stabilkan nggak apa-apa, itu wajar, semua orang pernah. Nah, seperti itu baru kita ke validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa tujuanmu melakukan itu? Nah, seperti itu kita tanya, alasannya apa? Nah, seperti itu. Setelah validasi tindakan yang salah, kemudian kita baru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di yang telah disepakati di lingkungan sekolah itu. Yang dilanggar itu apa? Kamu yakin apa enggak? Keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, seperti itu. Berikutnya adalah pengalaman dari Ibu Tias berkaitan dengan materi yang ada di kelasnya. Monggo Ibu Tias. Terima kasih. Kalau tadi Pak Eko menyampaikan berbagai pengalaman tentang praktek segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas. Kalau saya di sini menyampaikan diskusi keyakinan kelas, pengalaman saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 3. Saya wujudkan dalam bentuk potongan-potongan video ya. Selama menyaksikan yang pertama itu memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang keyakinan kelas. Sebentar Pak.
berdiskusi dengan anak-anak saya kelas 3 itu, yaitu menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas dan alur diskusinya bagaimana. Nah, seperti yang sudah terlihat di video tadi, saya menjelaskan dengan bahasa yang mudah diterima anak, karena memang kelas 3 itu termasuk kelas bawah, kelas rendah, jadi pemahamannya memang lebih sederhana ya, lebih sederhana dibandingkan kelas atas. Nah, terus yang kedua dulu Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, setelah saya menjelaskan kepada anak-anak tentang apa itu keyakinan kelas dan alur diskusinya bagaimana, ini anak-anak mulai berdiskusi. Anak-anak mulai berdiskusi dengan bimbingan saya. Pak, tolong yang ketiga dulu. Nah, ini anak-anak berdiskusi ya. Oke, tahap setelah tadi saya menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas, kemudian selanjutnya yaitu masing-masing kelompok itu bisa berdiskusi dengan bimbingan guru. Selanjutnya yaitu menempelkan hasil diskusi dan membacakannya. Ini proses menempelkan hasil tulisan masing-masing anak. Nah, di sini selama proses diskusi memang sangat-sangat riuh, sangat-sangat antusias. Jadi guru itu harus sering-sering untuk mengingatkan kepada anak ya. Ini Bilqis sudah membacakan hasil dari kelompoknya. Nah, kemudian kelompok berikutnya ini Naila yang membacakan hasil diskusi kelompoknya.
Ya, demikian dari saya untuk berbagi pengalaman tentang budaya positif. Saya mengambil itu diskusi keyakinan kelas. Refleksinya adalah yang pertama, anak itu memang senang karena belum pernah melakukan sebelumnya, itu senang, antusias. Terus mereka juga berani mengungkapkan apa yang diinginkan, karena memang kita dari guru itu tidak membatasi, dan kita juga meyakinkan kepada mereka bahwa apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka inginkan itu tidak benar dan tidak salah, tidak ada yang salah, intinya seperti itu. Kemudian setelah terbentuk suatu keyakinan kelas, itu bisa kita yakini bersama-sama secara konsisten. Begitu nggih Pak Eko? Ya, ditutup. Pak Eko mau nutup? Ya. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Bu Dias. Nah, tadi kita sudah berbagi yaitu tentang praktek segitiga realistis dan keyakinan kelas yang diharapkan nanti kita bisa saling menghubungkan pengetahuan sehingga mungkin nanti akan merambat atau merambat di kelas-kelas yang lain untuk praktek segitiga realistis dan keyakinan kelas. Nah, berikutnya yaitu kita melakukan refleksi. Nah, kira-kira yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah pertemuan hari ini? Mungkin dari ini pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaannya hari perasaan setelah melakukan pertemuan ini? Senang mendapatkan. Terus refleksi berikutnya yaitu apa saja yang dipelajari dalam pada pertemuan tadi. Jadi kita baca kemudian konsekuensi hubungan dan yang terakhir yaitu nanti sebenarnya adalah Bapak Ibu membagikan umpan balik secara tertulis kepada kegiatan ini. Nanti setelah saya tutup pertemuan pada hari ini, nanti kita tolong untuk memberikan umpan balik atas kegiatan hari ini. Mari kita Bapak Ibu akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas kehadirannya, atas kelaluannya pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat dan positif bagi kita semua. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik dari peserta CGP yang sedang saya sampaikan yaitu menurut saya aksi nyata yang dilakukan oleh peserta CGP tadi sudah berjalan dengan lancar. Materi yang disampaikan juga jelas dan bisa diterima oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua yaitu hal yang sudah baik dari aksi nyata yang telah dilakukan oleh peserta CGP perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kedisiplinan, kemandirian, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, hal yang kurang baik yang perlu diperbaiki dari aksi nyata tersebut menurut saya hal yang kurang baik yang perlu diperbaiki adalah tahap persiapannya.
kita perlu mempersiapkan lagi untuk menerapkan materi yang telah disampaikan oleh peserta CGP tadi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, hal yang bisa saya ambil dari pelajaran aksi nyata tersebut adalah hukuman bisa digantikan dengan konsekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Nabil Bunsoro, guru olahraga SDN Ketero 1. Menurut saya, aksi nyata yang dilakukan CGP sudah baik, serta dalam penyampaian materinya juga sudah jelas dan mudah dipahami. Kemudian hal baik dari aksi nyata yang perlu ditingkatkan adalah secara berkala memberikan pengetahuan kepada rekan sejawat supaya rekan sejawat juga dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Dan pelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata tersebut adalah mengetahui bahwa hukuman itu tidak baik diberikan kepada siswa dan sebagai gantinya siswa diberikan konsekuensi. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang setelah melakukan diskusi keyakinan kelas dan saya dengan teman-teman akan melakukan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab.